Hari ke-8 pencarian korban runtuhan Pondok Pesantren Al-Khozini, 10 jenazah berhasil teridentifikasi. 5 diantaranya teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sebanyak 10 korban yang telah teridentifikasi, ini masing-masing 5 orang teridentifikasi di Sidoarjo dan 5 lainnya di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. 5 jenazah yang teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya telah diambil oleh pihak keluarga untuk dikebumikan. Sejauh ini saudara, ada sekitar 44 jenazah yang masih dalam proses identifikasi lanjutan untuk mencocokkan data antara posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Nah, setiap korban yang diidentifikasi ketika sudah ketemu di sidik jarinya, itu tidak diambil lagi sampel DNA, Bapak. Tetapi ketika masih kesulitan, artinya belum bisa pasti, langsung otomatis diambil sampel DNA-nya. Menunggu waktu sampel DNA dikaji lagi, di ini lagi, mungkin bisa saja ada yang ketemu bahwa sebelum ada DNA, hasil DNA sudah ketemu. Nah, mungkin ada tambahan dari pihak keluarga memberikan, misalnya contoh, anak itu tersenyum. Karena gigi ini bisa didapatkan diantaranya ya bisa dibandingkan kalau anak itu punya foto yang tersenyum. Kalau tidak, ya tidak bisa membandingkan. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Diani di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Nyoman, selamat siang. Ini seperti apa informasi terbaru yang Anda bisa dapat sampaikan? Apakah sudah ada korban yang baru teridentifikasi pada siang hari ini? Baik, selamat siang Yan Rahman dan juga saudara. Baru saja sekitar 10 menit yang lalu, 2 mobil ambulans yang membawa 2 kantong jenazah dari korban runtuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo ini baru saja tiba di sekitar Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sekitar 10 menit yang lalu. Dan kedua kantong jenazah tersebut langsung dimasukkan ke dalam kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara untuk segera dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dan proses identifikasi ini melalui tahapan pencocokan data dari antemortem dan juga postmortem. Dan totalnya sekitar ada 52 kantong jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. 5 diantaranya telah berhasil diidentifikasi dan telah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 5 diantaranya merupakan body part atau bagian tubuh. Dan saat ini posko krisis center di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur juga masih banyak terdapat keluarga korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Dan mereka juga telah menyerahkan sejumlah data pembanding berupa foto korban semasa hidup yang terlihat gigi dan juga foto dari ijazah yang terdapat sidik jari korban. Dan hingga saat ini tim DVI juga masih terus bekerja selama 24 jam untuk melakukan proses identifikasi secara bergantian untuk memastikan data dari para korban yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Yan. Ya Nyoman, Anda sebutkan tadi bahwa ada jenazah korban yang kembali berhasil diidentifikasi. Apakah korban yang telah berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini telah dijemput oleh keluarga untuk kemudian dikebumikan? Baik, untuk 5 korban meninggal dunia yang telah berhasil diidentifikasi juga telah dijemput oleh pihak keluarga yang diserahkan langsung dari tim DVI ke pihak keluarga. Dan kelima korban tersebut diserahkan pada hari Sabtu kemarin dan juga Minggu kemarin. Dan para korban meninggal dunia yang teridentifikasi juga disolatkan di Rumah Sakit Bayangkara dan kemudian dibawa langsung oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Sementara masih ada sekitar 47 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur, Yan.
Ya, hingga saat ini proses evakuasi dan pencarian korban masih dilakukan oleh petugas di lokasi ataupun tempat kejadian. Lalu bagaimana di sana antisipasi dari pihak rumah sakit? Apakah memang ada ruangan khusus atau seperti apalah yang dilakukan oleh pihak rumah sakit jika sewaktu-waktu ada jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya? Baik, untuk suasana di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini terdapat sejumlah tenda untuk keluarga menginap dan menunggu informasi terkait hasil dari proses identifikasi ini. Selain itu, sejumlah anggota kepolisian juga nampak berjaga di sekitar lokasi Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk membantu jika ada kedatangan jenazah, kantong jenazah dari TKP reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo tiba di Rumah Sakit Bayangkara, dan mereka bahu-membahu agar segera proses identifikasi ini dilaksanakan oleh tim DVI. Selain itu, petugas kepolisian dari tim DVI juga masih membuka posko antemortem untuk menerima atau menantikan data terbaru dari pihak keluarga korban untuk menyerahkan foto korban semasa hidup yang terlihat bagian gigi, karena pada proses identifikasi kemarin banyak pencocokan data dari gigi yang terlihat pada jenazah. Yan. Ya, Nyoman, terakhir, ini seperti yang Anda laporkan tadi masih ada 47 kantong jenazah yang memang belum teridentifikasi. Apakah Anda sempat berbincang dengan keluarga korban? Apa harapan dari keluarga terkait dengan proses identifikasi yang tengah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara? Baik, Yan, tentu para keluarga ini berharap agar proses identifikasi ini bisa cepat selesai dan lancar dilaksanakan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Karena mereka juga telah menunggu beberapa hari di sini di posko krisis center yang didirikan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan mereka berharap agar proses identifikasi ini tuntas dan lengkap dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Mereka pun masih setia menunggu di sini sambil bergantian dengan keluarga lainnya untuk menantikan informasi terbaru dari posko krisis center terkait hasil identifikasi ke-47 kantong jenazah yang telah ada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nyoman Denny atas laporan langsungnya dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat bertugas kembali. Saudara, BNPB terus berupaya mengevakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qausini Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini proses evakuasi sudah selesai 75%, di mana 10 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Hari ini kan sampai dengan pukul 00 ya. Tapi harapan kami sebelum matahari terbenam lah. Tapi kan hari ini sampai dengan pukul 00. Ini adalah target kami. Moga-moga kami mohon doa restu dari rekan-rekan dan seluruh rakyat Indonesia. Kita bekerja bisa lebih cepat dari target yang kita tetapkan. Ada lagi? Kendalanya untuk yang terakhir diprediksi ini kendalanya paling apa ya? Insya Allah tidak ada ya. Kendaraannya moga-moga alat beratnya berjalan dengan baik, tidak ada rusak. Kemudian yang disangga tadi gedung yang sebelah, yang disangga kemudian sudah dipotong penyambung antara gedung dengan musola yang roboh. Itu bisa, kami yakin kami akan dapat menyelesaikan target ini dengan baik. Iya. Sekarang ini kita sudah 75% ya, tinggal 25% lagi yang di sisi kiri, yang apa? Dekat dengan bangunan miring itu ya. Ya. Untuk korban yang terindikasi tadi sudah disampaikan oleh DVI, itu ada 10. Ada 10 ya, sudah ada 10. Dan lainnya mungkin dalam waktu dekat. Ya, saudara, yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terbaru dari proses pencarian korban di Pondok Pesantren Al-Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi informasi terbaru terdapat 2 jenazah begitu yang ditemukan. Artinya saat ini petugas gabungan tim SAR masih mencari 11
santri yang dinyatakan hilang. Tadi disebutkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, bahwa targetnya memang proses evakuasi dan pembersihan dilakukan sebelum matahari terbenam, dan memang target lebih panjangnya pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Abdul Muhari juga menyebutkan bahwa hari ini tim SAR gabungan masih memfokuskan pencarian di sisi selatan bangunan yang roboh karena diyakini masih ada korban yang terjepit di lokasi tersebut. Adapun dari hasil pemetaan petugas gabungan, saudara, diperkirakan masih ada 4 posisi korban yang teridentifikasi. Di antaranya di bagian depan dan 1 di bagian belakang bangunan sisi selatan. Dan seperti disebutkan bahwa targetnya memang bisa dilakukan dengan lebih cepat. Tadi juga disebutkan bahwa ada sedikit kendala terkait dengan pemotongan bagian beton begitu yang harus dilakukan secara cermat. Dan proses pembersihan dan juga evakuasi ini dilakukan secara bersamaan. Ketika proses pemotongan ini berhasil dilakukan, maka puing-puing bangunan ini segera dibersihkan dan proses pencarian pun di bagian bawah dari bangunan ini terus dilakukan oleh petugas gabungan. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Hozini Sidoarjo sepenuhnya selesai pada hari ini. Proses evakuasi pun dilakukan dengan mengerahkan seluruh potensi kekuatan yang ada. Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen Budi Irawan sempat mengatakan, saudara, bahwa pihaknya menargetkan pembersihan puing dan juga pencarian korban akan sepenuhnya selesai pada hari ini, tepatnya pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Namun ada skenario lain, saudara, apabila memang meleset dari target, masih ada korban yang memang belum ditemukan hingga pukul 00 atau pukul 12 malam nanti. Petugas masih memberikan waktu begitu untuk kembali melakukan proses evakuasi dan juga pembersihan.